Bukan cuma di laboratorium canggih penuh rumus yang ribet atau di ruang kelas dengan tabung berisi cairan warna-warni, tapi kimia ada di sekitar kita. Ibu yang lagi masak di dapur, warna-warna baju yang kita pakai, hingga roket yang membawa astronot pergi keluar angkasa, semua terbantu oleh adanya ilmu ini. Karena kimia adalah benda-benda di sekitar kita, yang kita lihat, yang kita hirup, yang membuat kita ada dan yang memunculkan perasaan terindah yang manusia punya, cinta. Bersiaplah menjelajah ke galaksi super raksasa dan menciutkan diri melihat benda paling kecil di dunia, karena di sana dan di mana-manalah kita menemukan ilmu kimia. Pertama-tama, kita mesti tahu tentang apa sebenarnya ilmu ini. Kalau dibayangin, kimia itu kayak biru jodoh. Ya, karena untuk bisa bersatu dan bikin zat baru, zat-zat yang berbeda akan saling lihat kecocokan satu sama lain. Kalau ternyata cocok, mereka pun akan mendekat sampai akhirnya jadian. Oke, kita ambil contoh garam misalnya. Sebenarnya garam itu hasil perjodohan dua unsur yang saling tarik-menarik dan akhirnya jadilah garam. Tapi nggak cuma garam aja, semua bahan-bahan yang kita bisa lihat, pegang, atau rasakan di dunia ini pun kebentuknya kayak gitu juga, karena mereka cocok satu sama lain. Karena untuk bisa bersama kita harus saling PDKT, maka kimia juga ngajarin kita untuk paham dulu sifat-sifat dari suatu zat. Ya, di ilmu ini kita bisa lihat deskripsi tentang mereka dulu untuk tahu kayak apa sih sifat yang zat ini, atau yang ini, atau bahkan zat yang namanya mirip ilmuwan terkenal ini. Ya, karena ilmu kimia ibaratnya ngebedah benda-benda di dunia, lalu dicari apa resep dan bahan-bahannya, dan kemudian dipakai untuk bikin resep-resep lain yang lebih sempurna. Dari ilmu itu, kita bisa menyusun kembali kepingan dunia untuk dipakai buat kebutuhan kita. Dan gak cuma nyampurin bahan-bahan biar jadi makanan yang tahan lama, enak, dan sehat, kimia juga bekerja untuk bikin bahan bakar paling hemat yang bikin kendaraan lebih cepat melesat. Dan bahkan lewat penelusuran jejak-jejak kehidupan yang masih tertempel di tubuh kita telah menemukan misteri di balik asal-usul kita. Dan jawabannya adalah zat ini. Sebuah zat sederhana yang lewat miliaran tahun lamanya berkembang menjadi kehidupan yang begitu indah dan rumitnya. Semua bermula dari senyawa kimia ini. Tapi jelas butuh waktu sangat panjang sampai akhirnya ilmu kimia bisa sampai di sini. Ada ribuan percobaan yang gagal, eksperimen yang memakan korban, dan malam-malam panjang penelitian demi sebuah pembuktian. Semua dimulai dari coba-mencoba membagi bahan-bahan sesuai golongannya, dan lalu menamakannya. Itu semua didokumentasikan oleh ilmuwan ini dalam bukunya yang terkenal. Setelah itu, para ilmuwan juga mulai paham apa itu molekul, apa itu unsur, sampai apa itu atom. Sekarang, ratusan tahun setelahnya, kimia udah jauh berkembang. Bahkan bidang-bidangnya kita perlu bagi lagi saking luasnya. Karena berkat para peneliti di masa lalu itulah kita bisa jauh lebih manfaatin kimia di hari-hari kita. Tapi tentu sebelum bisa manfaatin, kita akan selalu perlu neliti penyusun-penyusun suatu bahan dulu. Kayak peneliti-peneliti pengembang teori atom tadi. Mereka yang ngamatin susunan unsur sampai ke akarnya. Dan ya, ibaratnya di kimia juga ada detektifnya. Yang memang ada bidang yang bernama kimia fisik. Di sini kita bakal melihat suatu bahan kimia dari sudut pandang fisika. Dan yang kayak udah dilihat di video kemarin tentang fisika, dari sinilah kita bisa bikin material-material maju yang berkualitas. Pastinya ilmu kimia yang fokus pada teorinya tetap ada. Kimia teori fokus di dasar-dasar dan pengembangan ilmu kimia. Dari pengembangan model-model matematika, para ahli mendalami kimia kuantum. Dan ini jadi pegangan utama kita buat komputer masa depan yang bakal super-duper cepat. Dan sewajarnya di zaman modern kayak gini, konsep kimia bakal sering dibawa lebih terapan daripada teoritis. Dan ternyata yang mungkin terlewat oleh kita adalah fakta bahwa kimia sebenarnya sangat-sangat dekat dalam kehidupan kita. Kalau lihat di sekitar, hampir semua produk industri yang kita pakai adalah hasil kerja kimia anorganik. Dan itulah tujuan utama kimia anorganik, menemukan zat-zat kimia dengan sifat-sifat baru yang bisa berguna, baik itu buat industri kimia maupun buat seisi dunia. Sekarang, kalau kita lihat lebih dekat lagi, kimia nggak cuma melajarin benda-benda yang nggak hidup. Ada juga kimia organik yang fokus melajarin tentang unsur-unsur terkecil yang jadi dasar kehidupan. Dari pelajaran ini, para ahli nemuin dan bikin zat-zat baru yang dasarnya 4 unsur tadi. Dari bensin yang isi kendaraan kita, sampai plastik yang sekarang rasanya nggak ada habisnya. Kimia organik fokus di unsur-unsur dasarnya kehidupan.
Lalu dari sinilah muncul biokimia, bidang ilmu kimia yang mempelajari kehidupan itu sendiri. Ya, kimia nggak cuma ada di sekitar kita, ia ada di dalam kita. Susunan tubuh manusia yang begitu rumit ini sebenarnya adalah hasil dari reaksi-reaksi kimia sederhana yang jumlahnya sangat banyak. Bahkan kesadaran kita sekarang, ya kenapa kalian bisa nonton video ini, ternyata adalah fungsi kimia di sel-sel otak kita. Kita hidup dan bernafas, oksigen masuk ke tubuh kita dan ke darah untuk metabolisme, itu semua adalah biokimia. Dan itu baru sebagian sangat kecil dari tubuh manusia. Kalau kemarin dari fisika kita tahu bahwa materi yang kita temukan baru 5% dari peraturan alam semesta, dengan kimialah kita tahu bahwa semua materi yang ada itu terbentuk hampir 14 miliar tahun lalu. Dan sampai sekarang hanya bereaksi dan bereaksi. Berubah bentuk jadi materi satu dan materi lainnya tanpa pernah bertambah atau berkurang. Atau dengan kata lain, ya, hidrogen yang terdapat di dalam tubuh kita sama dengan hidrogen-hidrogen yang ada di inti bintang-bintang di alam semesta. Kita terbuat dari bintang-bintang. Angkasa ada di dalam diri kita. Dan itulah kimia.